Saya melihat bahwa bungkamnya atau diamnya Yusuf Mansur, cueknya Yusuf Mansur, acuh tak acuhnya Yusuf Mansur, bukan kemudian tidak terjadi sesuatu hal di belakang layar. Kita tidak tahu pasti apa yang dilakukan oleh Yusuf Mansur di belakang layar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Al-Walid. Pada hari ini, tanggal 5 bulan 10 2024, kita akan melanjutkan pembahasan pada konten kemarin, di mana di sana saya membahas diduga ada seorang oknum dari Mahkamah Agung yang menghubungi Pak Zaini Mustafa. Di mana di sana kemudian muncul 3 kemungkinan, di mana maksud orang tersebut menghubungi Pak Zaini Mustafa itu apa gitu. Yang pertama, mungkin ini adalah seorang penipu yang ingin memanfaatkan momen ini. Yang kedua, mungkin dia memang dari Mahkamah Agung yang ingin meminta suap. Atau bisa yang ketiga, di mana orang ini berniat untuk menjebak Pak Zaini Mustafa. Jika mungkin Pak Zaini Mustafa menerima tawarannya, mungkin kemudian akan dilaporkan atau akan terjadi Pak Zaini Mustafa akan dituduh sebagai orang yang mau menerima suap, mau sogok menyogok, mau banyak dan lain hal sebagainya, teman-teman. Nah, kali ini saya dapat bocoran WhatsApp orang tersebut kepada Pak Zaini Mustafa. Begini WhatsAppnya, teman-teman. Ini diberi nama M. Agadungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Zaini Mustafa. Izin waktu kalau tidak sibuk. Saya Eko Mulyono, staf di Kepaniteraan Mahkamah Agung RI Jakarta. Salam kenal Bapak. Lalu di sini dia telepon tapi nggak diangkat. Lalu kemudian Pak Zaini Mustafa miss call. Terus dia WA lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Zaini. Izin menyampaikan update terbaru perkara 28/PDT-G/2022/PN Jakarta Selatan dalam proses minggu ini, dan jadwal untuk pelaksanaan musyawarah dan pembacaan amar putusan hari Kamis minggu depan. Ini dia tahu betul detail perkara, teman-teman. Ini yang kemudian menjadi masalah. Kalau memang dia orang di luar MA, kenapa dia sampai tahu sedetail ini? Sampai amar putusannya pun dia bisa ketik gitu. Saya mau katakan bahwa ini adalah kasus Pak Zaini Mustafa sendiri, teman-teman. Bahwa Pak Zaini Mustafa ini selain dia sebagai pengacara Ibu Ilis, untuk kasus investasi batubara, itu yang pertama kali kemudian masuk ke pengadilan, ini adalah kasus Pak Zaini Mustafa. Karena Pak Zaini Mustafa juga adalah seorang korban dari investasi batubara yang digalang oleh Yusuf Mansur, BMT Darussalam, kemudian PT Adi Partner Perkasa, Adiansa, dan yang lain-lain. Di mana muncul nama Dwi Yuda Andi untuk kasus Ibu Ilis, teman-teman. Terus yang berikutnya, ini ada 2 screenshot ya, teman-teman. Ini tanggal 27 Juni, belum lama. Selamat pagi Pak Zaini Mustafa. Saya Eko Mulyono, selaku staf Kepaniteraan Kamar Perdata MA RI. Dibalas oleh Pak Zaini Mustafa, selamat siang Pak, ada kabar apa Pak? Terus terjadi telepon. Intinya begini, teman-teman. Intinya ternyata kasus ini serius sekali, teman-teman. Dan saya melihat bahwa bungkamnya atau diamnya Yusuf Mansur, cueknya Yusuf Mansur, acuh tak acuhnya Yusuf Mansur, bukan kemudian tidak terjadi sesuatu hal di belakang layar. Kita tidak tahu pasti apa yang dilakukan oleh Yusuf Mansur di belakang layar. Karena kan kita hanya melihat di depan kamera, melalui media sosial yang ada, melalui pemberitaan-pemberitaan yang ada. Tapi kita tidak tahu pasti apa yang terjadi di belakang layar. Seperti juga misalnya kayak pihak warung Stick and Stick ini, kita tidak tahu diamnya mereka, cueknya mereka untuk kemudian berbicara kepada media, tapi kita tidak tahu apa yang terjadi kemudian di belakang layar, teman-teman. Apa yang mereka lakukan di sana kita tidak tahu. Kong kali kong perundingan atau apapun itu kita tidak tahu, teman-teman. Maka sekali lagi saya katakan bahwa selama kasus ini kemudian bergulir, selama itu pula kita suarakan untuk terus memboikot warung Stick and Stick. Karena menurut saya ini langkah yang efektif dan efisien. Dan salah satu cara untuk kemudian membuat Yusuf Mansur ya ketar-ketir minimal. Karena sekali lagi saya katakan dan berulang-ulang kali saya katakan bahwa Yusuf Mansur pernah mengatakan dengan jelas bahwa dia ini bergabung dengan warung Stick and Stick bersama Jody Protosuseno dan istrinya, dan juga Yusuf Mansur bersama Maimunah istrinya mengelola warung Stick and Stick secara bersama-sama. Kenapa saya kaitkan dengan warung Stick and Stick? Karena seperti ini, teman-teman. Di depan kamera
Dia cuek dengan kasus ini. Tapi ini kok sampai seperti ini, berarti ini kasus ini kencang sekali, teman-teman. Kencang sekali. Dan mungkin dugaan saya adalah ketakutan Yusuf Mansur, karena kemudian teman-teman media sudah mulai mengarah ke warung Steak and Shake, sudah mulai banyak mengkritik warung Steak and Shake. Tentu saja kemudian kita banyak berspekulasi. Tentu banyak berspekulasi, kok bisa Yusuf Mansur berinvestasi di warung Steak and Shake sampai miliaran, puluhan miliar, bahkan ratusan miliar, bahkan bisa tembus triliunan, teman-teman, kalau dikalkulasi semua. Dari mana uangnya gitu? Dari mana uangnya, teman-teman? Sementara banyak informasi-informasi dari sumber lain, seperti misalkan Pak Iqbal yang mengatakan bahwa sebagian harta Yusuf Mansur dikelola oleh Jody Brotosuseno. Ini tidak menutup kemungkinan kebenarannya bahwa memang aset-aset yang kemudian dikumpulkan oleh Yusuf Mansur itu dikelola oleh Jody Brotosuseno. Seperti orang mencuci tangan, teman-teman. Jadi akan susah untuk disita asetnya gitu, akan susah untuk ditelusuri jejaknya gitu. Tapi saya yakin suatu saat kalau memang aliran-aliran dana ini mengarah ke warung Steak and Shake, suatu saat akan tercium juga gitu. Karena sesuatu hal yang tidak baik akan berakhir tidak baik, teman-teman. Jangan kemudian kita berpikir bahwa bisa saja ada dia mengumpulkan uang dari berbagai investasi lalu kemudian bersenang-senang sampai akhir dengan bisnisnya sekarang. Misalkan ya, ini dugaan ya, warung Steak and Shake lalu kemudian akan aman-aman saja. Tidak mungkin, teman-teman. Allah itu maha adil. Allah itu maha adil. Maka saya yakin kalau memang investasi, duit-duit investasi yang kemudian dikumpulkan oleh Yusuf Mansur ini dan juga sedekah mengalirnya ke warung Steak and Shake, saya yakin suatu saat akan terendus dan akan tercium juga, akan terbongkar semuanya, teman-teman. Percaya saja, Allah itu maha adil. Maka sekali lagi saya katakan, untuk perlawanan kita hari ini, tetap untuk menyuarakan boykot warung Steak and Shake. Itu adalah salah satu perlawanan dan salah satu cara untuk kemudian membuat Yusuf Mansur ini melihat gitu bahwa kita ini masih punya suara, teman-teman. Jangan kemudian takut, jangan mundur dan segala macam. Ini saya yakin kemungkinan besar orang ini, kemungkinan besar ya, dugaan kuat saya, ini memang orang dari Mahkamah Agung. Dugaan saya dia ini sudah melakukan kong kali kong dengan Yusuf Mansur. Seperti itu, teman-teman. Karena seperti yang disampaikan oleh Pak Zaini Mustafa, dia tahu betul detail perkara, teman-teman. Sampai tahu jadwal putusan dan segala macam gitu. Padahal Pak Zaini Mustafa sendiri belum diberitahu gitu untuk tingkat kasasi ini ya, teman-teman. Sekali lagi saya katakan, seperti apa yang dikatakan oleh Pak Iqbal, bahwa jangan Yusuf Mansur terus yang dikritik. Dia seperti bola panas gitu. Mulailah dari Jody Brotosuseno, rekan Yusuf Mansur. Ibaratnya analoginya ya, kita makan bubur panas dari pinggir-pinggir ini ya Jody Brotosuseno dan beberapa pihak lain yang mungkin ada di sekitar Yusuf Mansur, teman-teman. Saya katakan sekali lagi, untuk kemudian terus menyuarakan memboikot warung Steak and Shake, itu adalah cara Anda untuk membantu kami dalam perjuangan ini. Karena secara jelas Yusuf Mansur berkali-kali mengatakan bergabung di warung Steak and Shake, menyebutkan omset warung Steak and Shake, pajak warung Steak and Shake, bahkan menyebutkan jumlah karyawan di warung Steak and Shake. Sementara ketika ditanya mengenai sumber kekayaannya, dia kebingungan menjawab, teman-teman. Jadi kalau kita mau berpikir secara realistis, kita logis saja, maksudnya dari mana Yusuf Mansur bisa bergabung di warung Steak and Shake di tahun 2010? Dari mana dia punya duit sebanyak itu gitu? Dari mana? Sementara di tahun 2009 dia mengumpulkan duit investasi dari kawan-kawan dari JBN ini, 250 orang, termasuk Pak Zaini Mustafa dan Ibu Ilis Rahmawati di sana. Lalu kemudian di awal tahun 2010 mangkrak, dan kemudian di TV One, Yusuf Mansur mengatakan bahwa di 2010 dia bergabung dengan warung Steak and Shake. Ini kan ibarat kata bisa kita cocok-cocok logi, kok bisa seperti itu. Kalau memang duit-duit ini bukan duit yang maksudnya duit yang diinvestasikan oleh Yusuf Mansur ini bukan dari diinvestasikan ke warung Steak and Shake, maksudnya kalau memang duit yang diinvestasikan oleh Yusuf Mansur ke warung Steak and Shake ini bukan duit dari kasus-kasus yang kemudian bermasalah ini, lalu dari mana Yusuf Mansur punya uang sebanyak itu gitu? Sepanjang yang saya tahu, Yusuf Mansur ini muncul sebagai ustadz, bukan sebagai pengusaha besar. Kalau kita mau lebih dalam lagi, coba kita lihat dari tahun-tahun dari cerita-cerita Yusuf Mansur dan dari tahun 90-an riwayat orang ini gitu. Perusahaan apa yang dia bangun gitu loh? Usaha apa yang dia bangun sampai dia sekaya ini? Kan sepertinya tidak ada, teman-teman. Tidak ada gitu. Muncul-muncul itu Yusuf Mansur sudah kayak punya uang banyak gitu, lalu berinvestasi di mana-mana. Kan orang investasi itu harus ada sumber dananya.
Beda lagi kalau memang dia bangun usaha itu dari kecil, dari memang modal kecil lalu kemudian dibesarkan, dikembangkan, kemudian bangun cabang di mana-mana, itu baru oh iya memang dia pengusaha dari nol gitu. Tapi kan Yusuf Mansur saya lihat tidak, sepanjang yang saya tahu tidak. Yusuf Mansur ini tiba-tiba mengatakan 2010 dia bergabung di warung Steak and Shake. Nah, yang saya mau katakan, duit dia di 2010 ini yang dia pakai untuk kemudian bergabung di warung Steak and Shake itu dari mana dia ambil gitu. Sementara kita ketahui sendiri bahwa Yusuf Mansur di bawah 2010 ke bawah itu gencar-gencarnya mengumpulkan duit sedekah, kemudian mengajak orang berinvestasi ini dan itu, yang mana hari ini itu semuanya mangkrak teman-teman. Mangkrak. Hotel City, Paitren, Umroh Merdeka, tabung tanah, terus batu bara dan yang lain sebagainya. Masih banyak yang lain kasus-kasus personal per orang yang itu memakan duit korban yang banyak gitu. Ibu Lestari, banyak sekali teman-teman. Makanya tidak heran kenapa Yusuf Mansur bisa punya uang sebanyak itu padahal dia tidak punya bidang usaha utama gitu. Yang mana itu dia bangun dari nol, saya rasa tidak ada. Sampai hari ini tidak ada. Karena saya yakin sekali Yusuf Mansur ini kan orang yang suka sepil. Kalau ada sudah pasti dia katakan ke kita, oh ini loh usaha yang saya bangun dari nol, ini loh usaha yang saya bangun dari modal kecil lalu kemudian saya besarkan, saya kembangkan. Dan kemudian duit penghasilannya itu saya investasikan ke warung Steak and Shake. Harusnya ada seperti itu. Tapi kan tidak ada keterangan dari Yusuf Mansur sampai hari ini. Dan terakhir saya mau katakan bahwa Pak Darso Arif sudah mendatangi pihak warung Steak and Shake untuk kemudian meminta klarifikasi, meminta untuk kemudian tabayun dan segala macam. Tapi sampai hari ini pihak warung Steak and Shake bungkam dan tidak menjawab itu. Artinya kan saya bisa mengambil kesimpulan bahwa pernyataan Yusuf Mansur bergabung dengan warung Steak and Shake itu benar adanya. Yang jadi pertanyaan berikutnya kemudian adalah duit yang dipakai untuk Yusuf Mansur untuk berinvestasi ke warung Steak and Shake itu dari mana sumbernya? Ini yang kemudian menjadi tanda tanya besar. Sementara di sisi lain, banyak kasus-kasus yang menyangkut uang itu menyeret nama Yusuf Mansur, teman-teman. Ini bagi saya satu hal yang sangat mendasar sekali untuk kemudian kita kritisi, teman-teman. Makanya kenapa saya terus untuk menyuarakan boikot warung Steak and Shake, boikot warung Steak and Shake. Saya ingin melihat reaksi Yusuf Mansur sebenarnya. Dan paling terakhir teman-teman, saya mau katakan bahwa munculnya screenshot WhatsApp dari oknum yang diduga kuat ini memang dari Mahkamah Agung, yang saya duga kuat ini memang dari Mahkamah Agung, menandakan bahwa kasus ini dengan apa yang orang-orang lakukan di belakangnya, ini tidak main-main teman-teman. Tidak main-main. Mulai dari keanehan ketika Pak Zaini Mustafa dimenangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, lalu kemudian ada bahasa bahwa oh ini harusnya di Pengadilan Negeri Agama, lalu kemudian diajukan banding, ternyata dibanding putusannya beda lagi, kasasi begitu lagi, dengan segala embel-embel. Misalnya Pak Zaini Mustafa belum diberitahu mengenai putusan itu tapi sudah bocor di media. Ini membuat saya bertanya-tanya, sebesar apa sih orang-orang itu mengucurkan dana untuk kemudian bermain-main di belakang sana gitu. Artinya ini serius teman-teman. Maka dari kita, saya akan terus menyuarakan untuk memboikot warung Steak and Shake sebagai bentuk perlawanan atas tindak tanduk Yusuf Mansur yang mungkin kita tidak ketahui di belakang sana, teman-teman. Baik, tetap semangat dan tetap share-share konten-konten dari kami dan terus suarakan untuk memboikot warung Steak and Shake. Saya Khalid Al Walid, see you on the next videos.